Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali kali ini di video Ustazah di tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Kali ini Ustazah akan membahas mengenai memahami isi dongeng. Nah, tentu kalian sangat paham apa sih dongeng itu? Dongeng itu adalah sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Nah, di sini Ustazah mempunyai sebuah cerita atau bacaan, yaitu yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, coba kalian simak baik-baik ya. Di tengah hutan hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, tentu dari bacaan ini tadi, kalian bisa tahu, oh ternyata cerita semut dan belalang itu bagus ya. Nah, di sini Ustazah akan memberikan tips untuk kalian. Memahami bacaan pendek maupun panjang bisa kita lakukan dengan cara membaca secara berulang. Bisa kalian bunyikan secara keras, bisa juga kalian baca di dalam hati. Kemudian, menyimpulkan bacaan itu bisa juga kalian lakukan dengan bantuan melalui menjawab pertanyaan. Tentu kalian masih ingat, sering kita lakukan kalau kita di sekolah maupun ada tugas dari Ustazah. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan contoh ya. Contoh agar kalian apa? Biar kalian bisa mudah memahami atau bisa mengerti cara menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan terutama. Nah, contoh. Di situ nomor 1 Ustazah memberikan contoh. Siapa saja tokoh yang ada dalam bacaan tersebut? Jawabannya adalah semut dan belalang. Kenapa kok nggak ada kata, nggak ada sapi dan lain sebagainya? Tidak ada. Hanya pelaku yang ada di dalam bacaan. Nah, kemudian yang kedua. Di mana semut menyimpan makanannya? Coba di mana? Jawabannya adalah di lumbung rumahnya, ya. Kemudian yang ketiga, apa pendapatmu mengenai sikap semut? Coba apa pendapatmu? Jawabannya, semut sangat bekerja keras karena rajin mengumpulkan makanan. Semua ini ada di dalam bacaan, tidak hanya mengarang ya. Kemudian
Contoh yang keempat, apa yang perlu kita contoh dari cerita tersebut? Apa ya? Nah, kita harus selalu rajin dan bekerja keras untuk menghadapi masa depan. Itu yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Nah, sekarang coba Ustazah ada pertanyaan untuk kalian. Apa ya kira-kira jawabannya? Apa pendapatmu tentang sikap belalang? Nah, tadi kalau kita bahas semut, semut itu pekerja keras, bekerja keras, rajin. Nah, apa dong kebalikannya dengan sikap belalang? Nah, kalau belalang sangat malas mengumpulkan makanannya. Nah, gitu ya. Jadi antara soal dan jawaban adalah menyambung atau berkaitan, tidak asal menjawab. Begitu ya, Nana ya. Nah, ini adalah poin terpenting. Ustazah memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya apa ya? Tugasnya adalah kalian cek di form penilaian. Di situ Ustazah sudah menyiapkan bacaan yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Nah, kemudian setelah kalian baca, kalian jawab dengan menulis jawabannya di buku tulis tematik. Setelah kalian tulis jawabannya di buku tulis tematik, lalu kalian foto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan ke wali kelas masing-masing. Begitu ya anak-anak ya. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari Ustazah. Mudah-mudahan penjelasan sedikit, tips sedikit dari Ustazah sangat berguna untuk kalian. Pesan Ustazah selalu mengingatkan, don't forget to pray on time. Don't forget to read Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard at home and be careful. Baik anak-anak, terima kasih Ustazah. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.